Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum dan Kapita Selekta Sekolah Dasar, Bapak Dr. Roni Munggara MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fani Widya Mulyaningsi dari kelas A2 PGSD 2021. Di sini saya akan mempresentasikan negara Polandia. Profil negara Polandia. Polandia adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah, memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang unik, dengan luas wilayah sekitar 312,679 kilometer kubik. Dengan 16 provinsi atau Powodensiv, Polandia berbatasan dengan Jerman, Republik Ceko, Slovakia, Ukraina, Belarusia, Lithuania, dan Rusia. Ibu kotanya adalah Warsawa, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi. Polandia juga memiliki mata uang tersendiri, yaitu zloty, serta politik negara ini sebagai negara anggota Uni Eropa. Polandia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk sistem pendidikannya. Lalu ada sistem pendidikan di Polandia. Sistem pendidikan Polandia berada di peringkat kelima di Eropa dan ke-10 di dunia. Dan dalam dekade terakhir telah terjadi peningkatan nilai di berbagai bidang, termasuk literasi, numerasi, sains, dan bahasa asing. Buku pelajaran kini gratis, sejalan dengan reformasi tahun 2017. Pendidikan publik harus dapat diakses oleh semua orang dan siswa harus ditawari tempat oleh sekolah distrik setempat, sedangkan sekolah non-publik, misalnya Montessori, Waldorf, dan sekolah internasional, adalah organisasi nirlaba yang membayar biaya dan tidak menyediakan tempat bagi siswa. Mereka harus mengikuti kurikulum dan organisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Meskipun banyak yang memilih untuk melakukannya, sekitar 5% anak-anak Polandia bersekolah di sekolah swasta dengan biaya antara 150 sampai 350 euro per bulan. Sistem pendidikan Polandia memiliki sekolah yang minoritas nasional, di mana kelas-kelas diajarkan dalam bahasa Jerman, Kashubia, Ukraina, dan Belarusia, serta sekolah khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Bahasa asing terpopuler yang diajarkan di sekolah Polandia adalah bahasa Inggris, kurang lebih 67,66%, diikuti oleh Jerman, Spanyol, Prancis, Latin, dan Rusia. Lalu ada anggaran pendidikan. Alokasi anggaran di Polandia, pemerintah Polandia mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 4-5% dari produk domestik bruto atau PDB setiap tahunnya. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai aspek sistem pendidikan, mulai dari gaji guru, infrastruktur, sekolah, hingga pembangunan kurikulum. Lalu kedua adalah sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pendidikan di Polandia berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta bantuan dan investasi dari sektor swasta.
Hal ini memungkinkan adanya sinergi dalam mendukung pengembangan sistem pendidikan yang komprehensif. Lalu ketiga adalah prioritas investasi. Pemerintah Polandia menetapkan prioritas investasi pada peningkatan kualitas guru, pengembangan infrastruktur sekolah yang modern, serta implementasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan teknologi. Lalu ada gaji guru di Polandia. Yang pertama, gaji guru rata-rata gaji guru di Polandia. Berdasarkan data terbaru, rata-rata gaji guru di Polandia berkisar antara 3.000 sampai 5.000 zloty per bulan. Bila dirupiahkan yaitu 12 sampai 20 juta per bulan. Tergantung pada tingkat pendidikan dan pengalaman dan status kepegawaiannya. Lalu ada kedua upaya peningkatan kesejahteraan. Pemerintah Polandia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji, tunjangan, berbagai insentif lainnya. Hal ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan tenaga pendidikan yang berkualitas di sistem pendidikan di Polandia. Lalu ketiga ada perbandingan dengan rata-rata nasional. Gaji guru di Polandia umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata gaji nasional di negara tersebut, yaitu sekitar 4.500 zloty per bulan atau 18 juta rupiah. Lalu ada prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di Polandia. Yang pertama adalah pemerataan akses. Pemerintah Polandia berkomitmen untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk di negara terpencil dan kelompok rentan hingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Lalu kedua adalah kualitas pendidikan. Salah satu prinsip utama dalam kebijakan pemerintah di Polandia adalah menjamin kualitas pendidikan yang tinggi. Hal ini tercermin dalam upaya pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas sekolah yang memadai. Lalu ketiga ada inovasi dan fleksibilitas. Pemerintah Polandia juga menerapkan prinsip inovasi dan fleksibilitas dalam sistem pendidikan dengan membuka ruang bagi pengembangan program-program pendidikan baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Lalu yang terakhir adalah kemitraan multipihak. Dalam pengelolaan sistem pendidikan, pemerintah Polandia menerapkan prinsip kemitraan multipihak, melibatkan peran aktif dari orang tua, komunitas, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang komprehensif. Lalu ada manajemen SDM pendidikan di Polandia. Yang pertama yaitu rekrutmen guru. Rekrutmen guru di Polandia melalui seleksi ketat berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan, dengan tujuan menjaring calon guru yang memiliki dedikasi dan kualitas terbaik. Lalu kedua adalah pengembangan profesional. Pemerintah Polandia menyediakan program pengembangan profesional berkelanjutan bagi para guru, termasuk pelatihan, lokakarya, dan kesempatan studi lanjut, untuk memastikan mereka tetap up to date dengan pengembangan terkini dalam bidang pendidikan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi kerja.
Sistem evaluasi kerja guru di Polandia dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efektivitas pengajaran, kemampuan, manajemen kelas, dan kontribusi guru terhadap perkembangan sekolah. Lalu ada jenjang pendidikan di Polandia. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan wajib dimulai pada usia 7 tahun dan tingkat sekolah dasar akan berlanjut selama 8 tahun dan berakhir dengan ujian di kelas 1 dan 3 kelas biasanya diajarkan oleh guru yang sama dan murid-muridnya belajar seni, musik, literasi, dan berhitung. Lalu di kelas 4 sampai 8 fokusnya beralih ke pengajaran khusus mata pelajaran dan kurikulumnya diperluas hingga mencakup bahasa dan sastra Polandia, matematika, sejarah, alam, dan ilmu komputer, olahraga, dan agama. Lalu di pendidikan menengah, hingga tahun 2019, Sekolah Menengah Pertama atau Gymnasium mencakup pendidikan menengah pertama dan mengakhiri pendidikan dasar, namun berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Polandia, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan 2 bahasa asing, matematika, fisika, astronomi, kimia, biologi, geografi, seni rupa atau musik, teknologi, dan teknologi informasi, pendidikan jasmani, dan agama atau etika. Di akhir kurikulum, siswa dievaluasi berdasarkan hasil ujian mereka dan ujian di bidang humaniora, sains, dan bahasa asing. Lalu ada pendidikan atas atau De Linchem, sekolah menengah umum yang berpuncak pada ujian matura. Ijazah sekolah menengah meskipun sekolah swasta tertentu lebih memilih untuk mempersiapkan siswanya untuk mengikuti International Baccalaureate. Lalu ada teknikum. Sekolah teknik yang berfokus pada pengajaran perdagangan mempersiapkan siswa untuk sejumlah karir, misalnya di bidang elektronik, penjualan, atau pekerjaan sebagai mekanik atau akuntan. Siswa yang duduk di Matura. Lalu ada sekolah kejuruan dasar, siswa yang menerima sertifikat kompetensi setelah 2 tahun mempelajari keterampilan yang mereka perlukan untuk bekerja di sejumlah pekerjaan seperti tukang kebun, juru masak, penata rambut, atau berbagai mekanik dan lain-lain. Kemudian, kemungkinan untuk melanjutkan dan menghabiskan 2 tahun belajar di Linsem atau 3 tahun di teknikum dan mengambil matura. Lalu ada kurikulum pendidikan di Polandia, yaitu yang pertama yaitu bahasa. Kurikulum pendidikan di Polandia menekankan pada penguasaan bahasa Polandia sebagai bahasa nasional, serta mempelajari setidaknya satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Jerman, atau Prancis. Yang kedua ada STEM. Selain itu, kurikulum juga menekankan pada pengembangan kemampuan dalam bidang sains, teknologi, dan matematika atau STEM atau STEM untuk mempersiapkan siswa menghadapi pengembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Lalu ketiga ada seni dan budaya. Kurikulum pendidikan di Polandia juga memiliki porsi yang cukup besar pada mata pelajaran seni dan budaya seperti seni rupa, seni musik, dan sejarah untuk melestarikan warisan budaya Polandia. Lalu yang terakhir ada kewarganegaraan. Selain itu, siswa juga diajarkan tentang nilai-nilai kewarganegaraan, etika, dan kepemimpinan sebagai upaya untuk membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam membangun negara.
Lalu ada kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Polandia. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan sistem pendidikan di Polandia yaitu universitas kelas dunia. Yang kedua, kondisi kehidupan yang sangat baik. Yang ketiga, pendidikan yang murah. Keempat, bekerja sambil belajar. Yang kelima adalah lingkungan ramah pelajar. Lalu, kekurangan dari sistem pendidikan di Polandia yaitu dari iklim, pelayanan kesehatan masyarakat, lalu transportasi, bahasa, dan kesempatan kerja yang terbatas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dari sistem kurikulum yang ada di Polandia. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.